Oke, silakan dari tempat lain atau dari peserta lain yang akan mau komentar atau bertanya mengenai proses ini. Sekali lagi ini tadi seperti yang kata Pak Joni ya, kita baru mengembangkan pola ya, pola berpikirnya atau pola bertindaknya dengan berbasis skenario nih. Ya. Jadi di mana-mana referensinya memang kita harus punya skenario. Ya. Oke, ada komentar silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, di Zoom pakai apa? Ada raise hand ya, ada acungkan tangan ya, itu ada ya? Ada. Ya, kalau yang mau bertanya silakan raise hand itu ya. Kalau ada yang ada, silakan. Belum? Ada itu dari Pak Sitomorang. Ya. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Pertanyaannya adalah, kita tadi seumpama kita punya 3 skenario. Yang menjadi menarik pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah punya kriteria untuk menentukan jika maka skenario A, jika maka skenario B, dan jika maka skenario C? Apakah kita sudah punya kriteria itu? Terima kasih. Pak Putu, gimana? Ada komentar? Iya, itu yang tadi kita bahas sedikit ya, Pak Sitomorang ya. Jadi untuk skenario, terutama yang kita bahas kan skenario B dan C yang membutuhkan respon tertentu gitu ya. Jadi kita sudah mulai mengidentifikasi skenario B ini seperti apa, di mana batasnya, lalu skenario C ini yang paling parah ini seperti apa dan batasnya di mana. Dan 4 hari ke depan besok berturut-turut mulai dari Rabu, Kamis sampai Jumat itu kita akan bahas lebih detail mengenai respon kita terhadap kedua skenario ini dari masing-masing aspek manajemen rumah sakitnya. Jadi misalnya dari aspek SDM itu harus seperti apa. Misalnya gini, misalnya di DIY ini tidak semua rumah sakit ditetapkan sebagai pusat untuk penanganan COVID, tapi misalnya ditentukan 2 atau 3 rumah sakit saja, sehingga rumah sakit lain, karena di DIY kan ada lebih dari 70 ya, kalau nggak salah sekitar 76 rumah sakit, itu rumah sakit yang lain mungkin berfungsi sebagai triase saja, menilai pasiennya, kemudian kalau memang membutuhkan penanganan lebih lanjut, itu bisa dikirim ke 2 atau 3 rumah sakit yang sudah ditunjuk sebagai pusat penanganan COVID. Nah, kemudian tentu saja 2-3 rumah sakit ini akan membutuhkan kapasitas tambahan untuk bisa menangani pasien-pasien yang dikirim dari rumah sakit lain. Misalnya bukan hanya dari kapasitas tempat tidur, ruang isolasi misalnya, kemudian juga ICU, ventilator dan sebagainya, tapi juga dari SDM. Nah, besok ini pada saat kita membahas search dalam bidang SDM, kita juga akan membicarakan atau mendiskusikan masalah-masalah apa yang mungkin muncul dalam aspek SDM ini. Misalnya tentu saja mungkin ada kekurangan tenaga. Lalu kita juga akan mencari solusinya bersama-sama. Kita akan memikirkan solusinya apa kalau terjadi kekurangan tenaga di 3 rumah sakit ini. Nah, kekurangan tenaga ini kan juga levelnya akan berbeda kalau terjadi skenario B atau skenario C. Kalau skenario B mungkin akan terjadi kekurangannya berapa, ya. Nah, berapa ini tergantung dari tadi berapa tinggi puncak yang akan terjadi pada skenario B ini. Jadi semuanya akan kembali ke ujung-ujungnya adalah awal mulanya adalah perhitungan kita terhadap jumlah pasien yang mungkin akan muncul pada skenario B dan skenario C. Dari situ akan bisa kita jadikan dasar untuk memperhitungkan kemungkinan kebutuhan SDM untuk skenario B ini berapa, untuk skenario C berapa. Nah, selain SDM juga akan ada perhitungan mengenai kebutuhan logistik. Jadi logistik ini terutama APD yang belum terjadi puncak saja, sudah terjadi kekurangan di mana-mana. Apalagi nanti kalau sudah puncak, pasti akan tambah berat lagi masalah kekurangan APD ini. Nah, ini juga kita perhitungkan untuk skenario B, kebutuhan APD-nya berapa, skenario C berapa. Lalu dari situ kita pikirkan solusinya, bagaimana solusi untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini. Nah, ini yang akan kita bahas besok. Jadi di hari Rabu itu akan bahas tentang dari aspek logistiknya, hari Kamis dari aspek SDM-nya, dan hari Jumat itu kita akan bahas dari aspek pembiayaannya, dari mana rumah sakit akan memperoleh dana untuk menyokong upaya-upaya mereka dalam menghadapi puncak pasien COVID ini.
Seperti itu Pak Laksono. Jadi nanti kita harapkan partisipasi Bapak Ibu sekalian dari semuanya yang hadir di sini dan juga yang belum sempat hadir. Kita harapkan juga sumbangsihnya untuk memikirkan bersama ide-ide untuk mencari solusi-solusi. Sebelum solusi mungkin juga bahkan memikirkan bersama mengenai masalah apa yang bisa timbul. Jadi dari situ kita bisa identifikasi bareng-bareng dan dari situ kita bisa pikirkan bersama solusinya. Sehingga nanti skenario ini akan menjadi sebuah perencanaan yang lengkap, yang memikirkan dari berbagai perspektif, yang berdasarkan dari hasil pemikiran kita bersama-sama. Mungkin seperti itu, Prof. Laksono. Boleh izin Prof bertanya, Prof? Bapak Silakan, Ibu. Silakan. Dari Aldi, silakan ya. Tadi mau saya tanya, baik. silakan. Saya dari Aldila dari Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, Prof. Ya, silakan. Ingin menanyakan variabel apa saja yang kita bisa pakai untuk menghitung proyeksi tren ya, Prof. Tapi trennya ini bukan hanya tren rumah sakit, tapi tren secara daerah begitu, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu kondisi faktor X, yakni migrasinya orang-orang yang di Jakarta itu ke daerah-daerah. Ini kira-kira hitung-hitungannya yang paling bisa mendekati akan seperti apa ya, Prof? Mungkin itu sementara, Prof, pertanyaannya. Oke, gini. Sebelum jawab Mbak Putu ya, atau Pak Darito ya, tapi gini, kita sepakat ya bahwa dalam model ini harus ada penulis skenario ya. Paham ya? Jadi Pak Indro, Pak Darwito, Pak Joni sepakat ya? Harus ada penulis skenario. Ya. Yang nanti akan dalam konteks DDI itu diinisiasi oleh Persi dengan didukung oleh UGM. Ya. Dan ini ada tadi Pak Aldi dari Muhammadiyah. Mungkin nggak cuma UGM, juga UMY. Betul ya Pak Aldi ya? Dari UMY ya? Halo? Ya, UMY masuk ke dalam itu, Prof. UMY masuk ke dalam tim kami. Makanya, ini Mbak Putu ya, nanti kita akan selama 1 minggu ini akan bergabung semua, sehingga nanti seperti pertanyaan teknis metode nanti tolong Mbak Putu juga bahas ya. Ini juga akan dibahas oleh tim penulis skenario, jadi tanggung jawab bersamanya itu ada ya. Karena metodenya itu juga macam-macam betul ya. Bahkan eksimnya itu ada, mungkin Pak Darwito lebih ahli dibanding saya, metode penerawangan. Paham nggak? Jadi pakai supranatur. Prof, saya boleh usul, Prof. Ya, oke. Nah, Pak, tapi intinya Prof. Laks, saya boleh usul. Kemudian nanti versi yang akan membawa hasil ini ke pemerintah ya. Nah, tadi yang Pak Indo katakan ya ini. Inilah kira-kira seperti ini dan bagaimana keputusan plan A, plan B, plan C itu ya tentunya berbasis pada skenario tadi. Oke. Nah, sekarang Mbak Putu, tentang metode ini gimana Mbak Putu? Silakan. Ya, terima kasih Prof. Laksono. Kalau kita menggunakan contoh yang ada di Wuhan atau yang dibuat oleh WHO, itu mereka menggunakan angka sampai dengan 10% dari jumlah populasi itu diperkirakan akan mengalami positif, akan menjadi positif ya, kasus yang positif. Nah, kasus positif ini kan ada yang tanpa gejala, ada yang ringan, ada yang butuh intervensi karena kasusnya berat. Nah, itu akan dibagi-bagi lagi menjadi sekian persen. Nah, kebanyakan sih yang tanpa gejala, yang 85% ini, sehingga yang 85% ini harus melakukan self-isolasi misalnya. Lalu yang harus kita perhitungkan adalah persentase orang yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Kemudian juga ada persentase orang yang tidak membutuhkan perawatan intensif, tapi tetap harus diawasi oleh petugas kesehatan, yaitu yang tergolong sebagai PDP. Nah, ini yang perlu kita hitung, kalau memang jumlahnya terburuknya itu adalah 10% dari total populasi itu akan mengalami positif, kemudian dari 10% itu dibagi lagi menjadi misalnya 5%-nya itu yang kasus berat, butuh isolasi, butuh ventilator, dan sebagainya, lalu yang sekitar 15-20% itu kasus yang sedang, tapi tetap harus diawasi sehingga mereka mungkin masuk di ruang perawatan, di bangsal rawat inap, tidak berkeliaran di jalan misalnya, dan sebagian besar lainnya adalah ODP yang bisa self-isolation di rumah masing-masing. Nah, yang
15 sampai 20% ini yang mungkin kita pikirkan jika kapasitas rumah sakit itu tidak cukup, maka harus diperhitungkan ada mungkin fasilitas lain yang bisa kita pinjam untuk bisa menampung mereka dan merawat mereka yang butuh diawasi tapi tidak membutuhkan misalnya ruang isolasi bertekanan negatif atau ruang ICU dengan fasilitas alat bantu nafas dan sebagainya. Lalu yang 5% lainnya yang butuh fasilitas lengkap itu tadi yang harus betul-betul ditangani di rumah sakit rujukan COVID tadi. Nah, kalau misalnya fasilitas di rumah sakit rujukan COVID itu juga tidak cukup untuk menangani yang 5% tadi, maka itu yang harus kita carikan solusi di mana mereka akan dirawat. Apakah rumah sakit rujukan itu harus menambah kapasitasnya dengan mengubah ruang-ruang lain menjadi ruang perawatan COVID atau bagaimana? Nah, itu yang harus kita perhitungkan. Itu kalau kita pakai angka yang 10% tadi dengan skenario terburuk. Kalau skenario moderatnya, angkanya tidak sampai 10%, mungkin 5% atau 7%. Seperti itu, Prof. Laksono. Bu Putu, saya boleh usul ya? Ya, silakan. Kalau boleh saya ini share screen. Itu angka yang Anda tadi saya kan bilang. Itu di bawah Pak Juni ya, silakan. Ya. Nah, ini ya saya punya angka. Ini nyuri nih dari WHO nih ya. Kebetulan anak saya kan kerja di WHO. Anak buahnya Prof. Laks sekarang sudah di WHO India. Ini dia betul. Jadi kita mau pakai ini. Ini ke penduduknya ini ya. Total populasi dikoreksi kalau salah nanti. 3,8. Ya, ini bednya. Nah, kemudian ini bed ratio, ICU dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita pakai attack rate 5% itu sudah kita anggap yang B. Kalau 10% C. Ya udah kita nggak berharap yang 20% kan. Jadi kita punya angka maksud saya tadi itu. Ya, yang A sudah lewat lah ya kita ini. Jadi kalau B itu kalau 5% ini nanti ada DCP-nya berapa, kebutuhan ICU dan sebagainya. Nah, ini kita. Nah, ini nanti DCP-nya kalau 5%. Nah, kan kita punya ini disease commodity package-nya. Nah, kita bisa tahu ini Jogja ya, DI Jogja. Nah, ini dia. Jogja. Ini saya nyolong dikit nih data dari anak saya intip dia waktu kita pernah undang dia ke KARS waktu itu ngomong soal ini biar KARS juga tahu. Ya, dari WHO resmi kita undang. Nah, ini dia obat dan sebagainya. Jadi kalau pakai ini, nah kita tambah dengan kualitatif. Tadi kita gradasi. Kalau yang pulang kampung itu sekian persen dari jumlah orang yang biasa pulang kampung tahun lalu, misalnya, itu separuhnya misalnya B. Kalau kurang A, kalau B. Kalau sampai full malah melebihi kita C. Jadi tadi pertanyaan teman dari UMA dari Muhammadiyah tadi ya, Pak Situmorang tadi, kapan kita tentukan indikatornya ini jadi yang Aldi dok, Aldi ya, sorry. Nah, kalau yang kualitatifnya itu kita buat juga gradasinya, ada A, B dan C. Nah, sedangkan di angka pakai attack rate aja, atau kalau mau di combine lagi dengan angka yang kunjungan nyata di rumah sakit. Jadi kalau misalnya ini terlalu tinggi. Memang ini kadang-kadang mengerikan. Kalau kita lihat 10% itu kita ngeri itu. Ya, baik jumlah pasiennya maupun ini. Tapi itu kenyataan kan ada angka. Jadi ini DCP yang kita siapkan. Apa aja alatnya ini. Jadi ini betul ada. Itu yang saya maksud. Jadi kita skenario-nya jadi lebih tajam, kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang dari WHO kan nggak ada kualitatif. Kita bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah gitu. Sekian, terima kasih. Pak Joni. Ya. Tadi saya kepikiran begini, apakah kita memang menggunakan attack rate atau kita menggunakan apabila terjadi umpamanya selisih antara kapasitas layanan vaskes dengan jumlah kasus, itu yang menjadi dasar kita untuk melihat skenario. Jadi bukan besarnya attack rate, bisa aja di satu tempat mungkin attack rate-nya cukup tinggi, tetapi memang belum cukup mengganggu untuk karena fasilitas masih banyak. Jadi saya kok lebih cenderung tadi mau mengusulkan bukan di attack rate-nya, tetapi di perbandingan antara jumlah kasus dengan kapasitas vaskes yang ada. Makasih. Nah, itu tadi saya sebut juga, itu data kuantitatif juga, itu dari rumah sakit. Makanya Persi yang akan memberikan angka itu. Betul itu. Ya, jadi attack rate, ini juga kan tadi Putu sudah mengatakan attack rate itu tidak semua berobat kan. 50% aja kita anggap. 80%, tunggu. 50% kita anggap berobat, dari 50% itu kita bagi lagi 80% bisa ringan,
yang 20% baru di rumah sakit, baru 5% yang nanti ICU dan sebagainya. Ya itu untuk hitung-hitungan. Tapi yang Bapak usulkan tadi juga betul. Jadi kita variabelnya makin banyak variabel kan makin bagus kita ini pemodelan kita kan. Ya ini saya ingat pelajarannya dulu EPID ini ya. Model itu banyak faktor akan lebih tajam. Jangan hanya dengan satu variabel saja gitu. Terima kasih. Mohon izin Prof. Kalau untuk angka di Indonesia, fatality rate kita kan 8% kalau tidak salah Prof ya. Sehingga kami kemarin ketika mencoba merencanakan untuk Muhammadiyah COVID-19 Command Center itu, kebijakan yang kami buat menyiapkan 10% dari total kapasitas untuk COVID-19. Artinya dari semua pasien yang positif atau yang menderita corona ini, ada 10% dari mereka itu yang perburukan, sehingga kemudian 8%-nya meninggal dunia. Sehingga ini menjadi concern. Nah, tapi memang masalahnya nanti juga mungkin mudah-mudahan dibahas. Masalahnya kami ketika mau mengadakan ventilator ini ternyata semua vendor kondisi barangnya langka. Gitu. Ini juga mungkin menjadi topik yang perlu kita bahas juga ke depan, Prof. Mas Aldi, fatality rate kan sudah dibilang. Kita belum bisa bilang itu fatality rate karena itu kan belum angka selesai. Mungkin baru rasio kan. Rate itu kan kalau sudah selesai kasus. Kita tahu sendiri jumlah kita masih under detection kan, under reporting, under detection. Jadi sebenarnya angka yang sudah mapan yang sudah selesai itu bisa kita pakai sebenarnya 3,5% itu. Nah kemudian tadi betul. Baik. Iya, jadi nggak bisa. Ini yang ngomong orang WHO ya. Itu kita pakai angka Wuhan gitu. Kalau kita ini kan belum selesai, masih under reporting, under detection. Kemudian tadi betul kalau ventilator kemana-mana nyari nggak dapat. Nah, tapi sekarang ada katanya ITB sedang coba ada engineer bisa membuat banyak akalnya nanti kan, atau satu ventilator untuk 2 pasien atau Oka kalau operasi sudah idle itu Oka dijadikan ICU sebagian gitu. Kemarin waktu kami rapat ID itu sudah muncul. Jadi di ID juga sudah ngomong nih soal search capacity untuk SDM. Dokter sudah menyiapkan beberapa model juga. Ini kan Dr. Aldi. Oke, ya karena waktunya ya tinggal 3 menit nih. Baik. Dan mungkin juga makin kecil juga dok ya kalau dibandingkannya dengan angka PDP ya dok ya. Makin kecil juga ya karena kita kan merawat PDP ya, tidak hanya yang semata-mata COVID-19 saja. Betul, ya. Oke, karena waktunya ya, saya harus meringkas. Monggo, Prof. Yang harus saya sampaikan ya. Oke, jadi sesi ini memang kita membahas mengenai skenario dan leadership ya. Yang pertama mengenai leadership jelas bahwa penanggung jawabnya tetap pemerintah provinsi DIY ya, di DIY atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat kalau itu pusat ya. Oke, nah sekarang pertanyaan menarik mengenai bagaimana skenario itu bisa tersusun. Nah kita tadi Pak Darwito juga sudah menyatakan tegas ya bahwa ini sebenarnya versi DIY Pak ya yang menyusun skenario Pak ya. Kami dari UGM dan juga Muhammadiyah itu akan mendukung. Sepakat nggak Pak Darwito? Ya, nanti kita bicarakan. Ya, dalam artian kemarin tadi pagi kan sudah kita sepakat nanti akan kita secara teknis dengan kepala dinas kesehatan dengan wakil gubernur yang ditunjuk sebagai ketua Satgas COVID DIY. Ya. Tapi yang nulis skenario ini ya tim Pak ya, yang tentunya. Ya tim. Ya. Oke. Nah, kemudian tadi Mbak Putri juga menyampaikan akan ada beberapa seri search ya terkait dengan komponen-komponen lonjakan tadi ya dari SDM, dan APD, logistik, sampai ke financing dan sebagainya. Ini yang akan kita bahas. Nah, sekarang pertanyaan terakhir untuk Mbak Putu dan Pak Darwito ya. Ini skenario ini harus jadi kapan, Pak? Tadi ini udah banyak masukan ya. Mau jadinya apakah hari Minggu ini atau karena ini nanti akan dibawa juga ke gubernur ya. Nah, untuk DIY ya. Dan barangkali nanti Pak Joni barangkali model bikin ini Pak ya. Itu bisa dibahas di cards juga, Pak. Bisa ya, Pak? Iya, saya gembira sekali. Ya, nah, nanti supaya nyambung antara apa yang ada di cards, senars itu ya, mengenai HDP dan juga bagaimana hubungan dengan eksternal tadi ya. Iya. Nah, ini mungkin nanti saya harap cards juga mempunyai semacam webinar untuk nasional bersama-sama dengan versi nasional ya. Versi pusat ya, bukan nasional. Pusat. Ya. Apakah begini Pak Darwito?
kesimpulannya. Ya. Satu minggu, Pak. Kita setuju, Bro. Kita setuju karena ini adalah waktunya cepat. Saat itu sudah diputuskan tadi pagi, dalam artian Nahdlatul juga sudah sebagai gubernur sudah memberikan suatu opsi-opsi. Salah satunya kemungkinan opsi dipilih adalah yang bagaimana fokus rumah sakit tertentu, sehingga nanti tidak terjadi suatu istilahnya terjadi penghamburan baik SDM maupun mungkin sumber daya yang lain. Dengan adanya fokus tersebut juga kita bisa melakukan suatu langkah-langkah yang memang harus apa yang kita butuhkan, apakah APD, apakah SDM, kemudian bagaimana langkah-langkahnya. Itu nanti diharapkan kita memberikan solusi dan itu kita ajukan ke Nahdlatul dalam arti ini adalah kepala sebagai wakil gubernur sebagai ketua Satgasma dan juga dinas kesehatan. Kepala dinas kesehatan nanti kita ajak dan kita kasih masukan. Tapi semuanya ini adalah sangat tergantung dari Satgas yang dibentuk oleh kepala daerah. Tapi kita sebagai masyarakat yang memang hukumnya adalah wajib membantu untuk memecahkan problem negara ini. Ya, paling tidak di tingkat yang kita bisa. Versi DIY ya kita kolaborasi dengan pemerintah daerah DIY. Mungkin itu. Oke, terima kasih ya. Dan untuk Mbak Putu, mungkin penulisannya akan terus ya, ditambah dengan, nanti ada penulis teknis nih, Mas Aldi atau siapa, Pak Situmorang mau join, monggo. Ya, atau ada semua ada di, menjadi search DIY ya, ada ya. Pak Situmorang udah masuk Pak? Di WA Group Surga. Belum, Prof. Apa? Belum, Prof. Oh belum, ya nanti saya masukkan. Baik, Prof. Di sana ya, untuk ini dibahas. Kira-kira weekend ini jadi bisa nggak Mbak Putu? Ya. Kalau menurut saya sih karena ini memang urgent ya Pak ya, apalagi kalau diperkirakan pertengahan April itu sudah ada yang memperkirakan pertengahan April itu sudah puncak, berarti kan harusnya sebelum itu kita sudah siap dengan planningnya. Nah, jadi saya rasa karena minggu ini kita juga akan membahas mengenai aspek yang lebih detail, saya rasa kita bisa paralel dengan sambil menulis skenario, sambil kita bahas aspek yang lebih detail-detail di aspek manajemen rumah sakitnya, di aspek-aspek yang tadi yang sudah Pak Laksono sampaikan. Nah, saya rasa ini kita bisa jalankan secara simultan. Jadi yang menghadapi emergency ini bukan hanya teman-teman klinisi yang di rumah sakit saja, tapi saya rasa kita juga ikut bertanggung jawab juga dari sisi knowledge dan juga perencanaannya. Supaya nanti harapannya ini apa yang kita lakukan ini juga bisa bermanfaat untuk membantu semua orang yang bergerak dan bertanggung jawab untuk mengatasi masalah pandemi ini. Saya rasa seperti itu, Prof. Jadi harusnya akhir minggu ini kita harus sudah muncul minimal draft-nya untuk skenario ini. Oke, saya kira ini bagus sekali Mbak Putu ya. Jadi kita akan terus berproses dan nanti mungkin Pak Joni jangan bosan-bosan lah lihat kami. Kami juga berharap nanti dari KAS, dari versi pusat juga diskusi ini untuk mungkin ya model DIY ini yang berbasis skenario itu bisa dipakai di provinsi lainnya. Ya. Itu Pak ya. Ya Pak Joni ya, nanti titip untuk teman-teman di pusat nanti untuk dibahas. Nanti Setuju, Prof. Kalau Pak Kuncoro, Pak Kuncoro mau ikut ini juga, tapi beliau agak jadi nggak bisa ikut. Dan salam Pak Toto juga Pak Joni ya, Pak Toto juga. Siap Pak, saya laporkan nanti. Ya. Oke, saya kira ini waktunya pas sekali, jam 5 kita sudah di sini sesuai dengan target kita. Jadi kesimpulan sudah jelas, ini suatu kerja bersama tapi dimotori oleh Persi dan kami UGM UMB mendukung dari aspek teknis sebagai mungkin think tank-nya, mungkin ada lagi dari Pak Situmorang juga join di timnya Bu Putu ya. Oke, saya kira ini yang bisa saya simpulkan atas nama forum COVID di rumah sakit. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan besok 3:30 kita akan membahas dalam konteks lonjakan apa Mbak? Logistik besok. Oh, logistik dengan teman-teman ekonomi juga ya? Ya. Ya, dengan ada grup yang memang sangat dekat Pak. UMN. Jadi besok jam 3:30 ya. Seperti ini juga. Kita akan bahas lonjakan dalam konteks logistik, kemudian besoknya lagi hari Kamis dalam konteks SDM. Kemudian hari Jumat dalam konteks pembiayaan dan filantropi. Ya, jadi banyak hal. Mungkin nanti minggu depan juga masih ada lagi yang harus kita
kita bahas. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sorry, Prof. Selamat.